Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisika Julia, NIM 66. Di sini saya akan mepresentasikan materi pada bab 10, yaitu tentang potensi bahaya fisik, kimia, dan biologi. A. Potensi bahaya fisik. 1. Pengertian potensi bahaya fisik. Potensi bahaya atau hazard and risk adalah suatu kondisi di mana suatu hal memiliki resiko yang berbahaya yang dapat menyebabkan seseorang terluka atau mengalami kerugian. Sedangkan potensi bahaya fisik adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh keadaan lingkungan yang kurang aman sehingga akan melukai orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, bahaya fisik juga disebabkan oleh alat-alat produksi yang telah rusak sehingga tidak bisa digunakan dengan baik. 2. Jenis-jenis bahaya fisik. Terdapat beberapa jenis-jenis bahaya fisik, antara lain kebisingan atau noise, getaran, radiasi gelombang elektromagnetik, tekanan udara, suhu, dan kelembapan. 1. Kebisingan atau noise. Kebisingan atau noise adalah terjadinya bunyi yang tidak beraturan dan bunyi yang dikeluarkan dari transportasi dan industri, sehingga lama-kelamaan akan mengganggu aktivitas pekerja dan menyebabkan penyakit pada pekerja. Sumber kebisingan. Ada beberapa sumber kebisingan. Berdasarkan sifatnya, ada kebisingan statis dan kebisingan dinamis. Sedangkan berdasarkan sumber suaranya, ada bising interior dan bising eksterior. Terdapat beberapa jenis-jenis bising, yaitu steady state noise, impact atau impulse noise, dan intermittent noise. 2. Getaran. Getaran merupakan gerakan mekanis yang ada di tempat kerja dan berpengaruh terhadap tenaga kerja. Jenis-jenis getaran antara lain getaran bebas dan getaran paksa. Getaran dapat bersumber dari mesin-mesin produksi, misal kendaraan dan alat kerja tangan. Contoh alat kerja tangan yaitu jackhammer, pneumatic hammer, dan jack-leg drill. 3. Radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Radiasi dapat bersumber dari alam dan ada radiasi buatan. Contoh radiasi yang bersumber dari alam yaitu radiasi matahari dan radiasi dalam tubuh manusia. Sedangkan contoh dari radiasi buatan yaitu pesawat sinar X, reaktor, nuklir, dan lain-lain. Jenis-jenis radiasi. Ada beberapa jenis radiasi yaitu radiasi pengyon dan radiasi non-pengyon. Radiasi pengyon yaitu radiasi yang menimbulkan ionisasi, sedangkan radiasi non-pengyon adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. 4. Tekanan udara. Tekanan udara yaitu tenaga yang bekerja sehingga dapat menyebabkan udara bergerak dalam suatu wilayah tertentu. 5. Suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. 6. Kelembapan. Kelembapan adalah konsentrasi uap air yang ada di udara. B. Potensi bahaya kimia. 1. Pengertian potensi bahaya kimia. Potensi bahaya kimia adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia murni atau bahan kimia campuran yang terdiri dari beragam elemen-elemen kimiawi. 2. Jalan masuk. Terdapat beberapa jalan-jalan zat kimia masuk ke dalam tubuh manusia, antara lain A. Melewati pernapasan atau inhalation. B. Melalui kulit atau skin absorption. C. Tertelan atau ingestion. D. Dan terhirup, inhaled. 3. Macam-macam bahan kimia. A. Bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun yaitu bahan kimia yang bersifat toksik dan dapat merusak sistem organ tubuh sehingga mengganggu proses biokimia. Contoh bahan kimia beracun yaitu benzena, etanol, dan formalin. B. Bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya yaitu campuran zat yang dapat mengganggu kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Contoh bahan kimia yang berbahaya yaitu ada merkuri, klorida, hidrogen sulfida, metanol, dan sianida. C. Bahan kimia yang mudah meledak. Contoh bahan kimia yang mudah meledak antara lain dinamit dan
dibenzoil peroksida. D. Bahan kimia yang mudah terbakar. Contoh bahan kimia yang mudah terbakar antara lain fosfor putih, hidrida, alkohol, dan logam natrium. 4. Contoh bahan kimia di lingkungan kerja. A. Korosi. Korosi dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan tempat di mana terjadi kontak. Bagian tubuh yang sering terkena adalah kulit, mata, dan sistem pernapasan. Contoh bahan kimia yang dapat menyebabkan korosi antara lain konsentrat asam basa dan fosfor. B. Iritasi. Iritasi menyebabkan peradangan pada permukaan di tempat kontak. Contoh pada kulit yaitu asam, basa, dan pelarut minyak. Sedangkan contoh pada pernapasan yaitu aldehides, alkalin duds, amonia, nitrogen, dan lain-lain. C. Reaksi alergi. Contoh dari reaksi alergi yaitu 1. Pada kulit yaitu koloponi atau rosin, formaldehide, logam kromium atau nikel, dan sebagainya. Pada sistem pernapasan yaitu isocyanate, fibre reaktif, dies, dan sebagainya. D. Asfiksiasi. Asfiksiasi yaitu inert gas yang mengancarkan atmosfer yang ada. Contoh asfiksian sederhana yaitu metane, etane, hidrogen, dan helium. Contoh asfiksian kimia yaitu karbon monoksida, nitrobenzena, hidrogen, sianida, dan sebagainya. E. Kanker atau karsinogen. Contoh dari karsinogen yang terbukti pada manusia yaitu benzene, vinilklorida, asbestos. Kemungkinan yang terjadi pada manusia yaitu formaldehide, karbon tetrakloride, diktromes, dan berilium. F. Efek reproduksi. Efek reproduksi yaitu bahan beracun yang mempengaruhi sistem reproduksi dan seksual manusia. Contoh manganase, karbon disulfida, monometil dan etil ethers, dan sebagainya. G. Racun sistemik. Racun sistemik yaitu agen yang menyebabkan luka pada organ atau sistem tubuh. Contoh pada otak yaitu lead merkuri, pada sistem saraf peripreal yaitu arsenik dan karbon disulfide. Pada sistem pembentukan darah ada benzena, ethylene glycol ethers. Pada ginjal ada kadmium, chlorinated hydrocarbons, dan pada paru-paru ada silica dan asbestos. C. Potensi bahaya biologi. 1. Pengertian potensi bahaya biologi. Potensi bahaya biologi adalah potensi bahaya yang disebabkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya, potensi bahaya ini terdapat pada lingkungan yang tidak bersih dan kotor. Bahaya biologi dibagi menjadi dua, yaitu bahaya infeksi dan bahaya non-infeksi. Bahaya infeksi. Bahaya infeksi tidak umum dijumpai, hanya ada beberapa pekerja yang berpotensi untuk mengalami bahaya infeksi tersebut, yaitu pada pekerja rumah sakit, pekerja laboratorium, juru masak, penjaga binatang, dokter hewan, dan lain-lain. Contoh penyakit bahaya infeksi yaitu hepatitis B, TBC, antraks, brucella, tetanus, dan lain-lain. Bahaya non-infeksi. Bahaya non-infeksi dibagi menjadi dua, yaitu racun biogenik dan alergi biogenik. Contoh racun biogenik yaitu jamur, spora, dan bakteri. Dan alergi biogenik yaitu bahan-bahan alergen yang berasal dari proses fermentasi, pembuatan obat, roti, kertas, dan bioteknologi. Contoh bioteknologi yaitu enzim, vaksin, dan kultur jaringan. 2. Sumber bahaya biologi. Terdapat beberapa sumber bahaya biologi, antara lain virus. Contoh penyakit yang bersumber dari virus yaitu influenza, hepatitis, HIV, dan sebagainya. B. Bakteri. Contoh dari bakteri yaitu antraks, TBC, lepra, tetanus,
tifoid, kolera, dan sebagainya. Jamur. Contoh dari jamur yaitu Ascocarps, Auricuaria, Ganoderma, dan sebagainya. D. Vektor. Contoh dari vektor yaitu nyamuk. Vektor yaitu organisme yang tidak menimbulkan penyakit tetapi membawa patogen dari suatu inang ke inang yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.